Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Wulan Sari. Hai teman-teman, ketemu lagi di video aku di kegiatan sehari-hari aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak dan tanpa ART. Nah, ini aku mulai aktivitas seperti biasa di pagi hari. Aku mulai berberes rumah seperti biasanya. Anak-anak udah selesai aku beresin teman-teman, dan aku juga udah selesai mandi dan semuanya. Sekarang giliran aku buat bersih-bersih bagian depan, ruang depan ini ya. Dan sekarang itu udah sekitar jam 7, jadi di luar udah lumayan terang. Dan juga kalau misalnya video aku kali ini agak gelap, aku minta maaf ya teman-teman, karena ada satu dan lain hal gitulah. Dan teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video aku. Tonton terus video aku sampai selesai ya, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya. Klik juga tombol like-nya jika kalian suka dengan video aku. Dukung terus channel aku ya teman-teman. Dan terus ini aktivitas selanjutnya, aku mau buka jendela karena memang di luar udah terang, udah telat ini mah sebenarnya teman-teman. Cuman memang tadi bangunnya juga udah telat, dan hari ini tuh aku subuhnya telat. Padahal tadi malam itu tidurnya cepet, nggak tahu lah ya teman-teman. Emang kan kadang-kadang ada situasi di mana tuh kayaknya mager gitu ya teman-teman, tapi ya semager-magernya ibu rumah tangga gitu ya, tetap harus beraktivitas karena ada yang harus diurus, ada yang harus dibereskan, dan ada yang harus dibersihkan gitu. Dan ini aku udah mulai sapu-sapu. Untuk kali ini aku mau nyapu ke arah depan. Aku mau sapu-sapu sampai dengan terasnya juga, karena sekarang itu di bagian pintu depan ini tuh sering muncul semut gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nggak nyapu sampai ke depan gitu, suka kayak numpuk semut gitu. Aku nggak tahu tuh sumber semutnya dari mana. Tapi kalau udah disapu gini tuh paling nggak udah sedikit mengurangi gitulah teman-teman. Nah teman-teman, udah beberes hari ini. Biasanya kalian itu mulai beres-beres dari jam berapa? Yuk sharing yuk di kolom komen ya teman-teman. Dan bagian mana di rumah yang paling kalian sukai untuk kalian untuk kalian bereskan teman-teman. Nah kalau aku paling senang tuh beresin di area depan sini, karena nggak terlalu besar dan nggak terlalu banyak yang harus diberesin ya teman-teman. Palingan kalau misalnya pas mainan anak-anak keluar semua, nah tuh baru. Tapi tetap aku senang daerah sini karena nggak terlalu luas gitu teman-teman. Nah ini aku udah selesai beberes di area ruang depannya. Aku mau tutup pintu supaya anak-anak nggak main keluar gitu ya. Terus aku lanjut ke area dapur. Ini aku mau bersih-bersih dulu. Tadi aku udah pindah-pindahin piring yang sebelumnya ada di atas meja ini gitu ya. Dan ini aku mau sapu-sapu dulu untuk pagi, karena kan tadi aku nyapu ruang depannya itu ke depan sana, dan langsung aku mau beresin area dapur. Nah dapur ini kalau pagi tuh banyak banget kayak binatang-binatang kecil gitu ya teman-teman. Jadi harus segera disapu, karena kalau enggak aku takutnya nanti dijadikan makanan sama si bayi gitu. Nah setelah selesai nyapu-nyapu nih teman-teman dan bersih-bersih, aku lanjut beresin cucian piring. Ini mau langsung aku tata-tata aja di peniris piring. Berhubung aku nggak punya rak piring teman-teman, jadi peniris piring ini aku jadikan sebagai rak piring gitu. Dan sebenarnya tadinya piring-piringnya nggak sebanyak ini ya. Aku pernah keluarin cuma beberapa aja, tapi jatuhnya kayak bentar-bentar harus nyuci piring nih teman-teman. Jadinya piring-piring yang ada tuh aku keluarin semua dan aku tumpukin di situ. Jadi makanya piringnya kelihatan banyak untuk ukuran
makan yang cuman kita berempat gitu ya, Pak suami dan juga anak-anak gitu. Nah, terus ini juga piring-piring kecilnya dan mangkok-mangkoknya itu nanti bakal aku susun di bawah meja kompor gitu. Nah, itu aku sambil bersih-bersih, aku juga udah rebus telur. Tadi itu aku udah rebusnya udah agak lama tuh teman-teman dan sebentar lagi juga mateng. Aku rebus telur buatnya Abang Raihan. Karena tadi kan aku nggak tahu kalau mama itu bakal belikan aku ikan. Ini jadi ceritanya aku dianterin buah semangka sama mama. Terus juga dibawain ikan. Ini sebenarnya aku sering minta tolong sama mama teman-teman buat beliin ikan kalau misalnya pas ketemu ikan gitu ya. Karena kan sekitaran rumah mama aku tuh nggak terlalu jauh, ada TPI gitu. Jadi tempat nelayan yang cari ikan itu mereka berhenti di situ. Jadi banyak ikan yang segar dan juga kadang-kadang harganya nggak terlalu mahal gitu teman-teman. Cuman ya memang harus ditunggu dan kalau rezeki bisa kebagian cepet. Tapi kalau pas lagi nggak rezeki ya nunggunya bisa sampai kesiangan gitu. Nah ini kebetulan ikannya dapet gitu. Mama tuh beli ikan talang. Terus juga ada ikan bulama kalau aku nggak salah kata Pak suami itu teman-teman. Dan ikan bulama tuh enak banget di sambal ya. Dan ini tuh harganya cuma 25.000 teman-teman. Dan kalau misalnya kita beli langsung di TPI gitu ya teman-teman, ikannya seger, harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Nah ini aku lagi pilah-pilah karena ada dua macam ikan. Ada ikan talang dan memang lebih banyak ikan talangnya teman-teman, tapi mau aku bagi buat ikan bulamanya, mau aku masak untuk hari ini gitu. Nah ini ikannya udah aku cuci lagi dan langsung aja mau aku masukin wadah sisa yang nggak aku masak hari ini. Dan aku bisa aku dapat 3 porsi ya. Jadi sama hari ini tuh aku bisa dapat 4 porsi masak untuk ikan seharga 25.000. Hemat banget kan teman-teman. Dan kebetulan memang aku masih punya stok sayur. Jadi beberapa hari kemarin itu Pak suami belanjain beberapa macam sayur sama perbumbuan. Karena memang ya teman-teman aku belum belanja ke pasar lagi. Karena memang belum sempat dan Pak suami juga belum sempat nemenin ataupun ngelihatin anak-anak. Jadi aku masih kayak belanja harian gitu sesuai kebutuhan gitu teman-teman. Nah setelah selesai beresin ikan yang aku mau masak buat hari ini tuh aku singkirin dulu dan aku mau masak nasi dulu teman-teman. Karena sesudah ini aku mau beresin cucian kain aku yang super banyak dan udah telat sih memang, tapi ya harus aku cicil karena udah kain yang mau aku cuci hari ini tuh udah aku rendam udah 2 harian teman-teman dan belum aku kerjain dan rencananya mau aku kerjain hari ini gitu. Nah itu untuk ikan yang mau aku masak hari ini aku simpen di kulkas dulu karena aku mau tidurin Dede Rashid dan beres-beres yang lain dulu gitu. Baru nanti aku masak aku keluarin lagi. Nah ini posisi setelah aku beresin anak-anak, aku beresin Dede Rashid. Sekarang dia posisinya udah tidur. Tapi abangnya enggak tuh, abangnya ngintilin aku teman-teman karena dia enggak mau tidur. Karena dia tahu aku mau beraktivitas di luar. Jadi ya udah aku biarin aja dia main, tapi tetap di dalam pantauan pandangan aku ya teman-teman. Karena enggak jauh di sebelah sana di rumah depan itu yang kalau kalian notice yang cat putih itu, di depannya itu ada kayak sumur gitu. Sebenarnya bukan sumur ya, sebenarnya itu apa sih galian yang buat WC teman-teman, tapi karena rumahnya itu kan belum selesai, jadi galian itu jatuhnya jadi kayak sumur gitu teman-teman.
dan lumayan dalam, sekitar 2 atau 3 cincin gitu. Jadi aku benar-benar harus pantau Abang Rehan karena udah beberapa kali dia kayak mau main ke situ teman-teman. Jadi aku takut banget kan karena itu lumayan dalam gitu. Nah, sambil aku terus lanjut beberes cucian, ini tuh udah nggak, sebenarnya kemarin dulu itu udah terendam, maksudnya mau dicuci teman-teman, tapi tiba-tiba aku males dan aku pengen healing gitu ya. Nah, aku sempat main-main keluar sendiri teman-teman, cuman aku nggak bisa record karena waktu yang aku keluar itu pagi apa itu ya teman-teman, aku lupa. Pokoknya posisi HP ku tuh masih rusak gitu teman-teman. Makanya cucian ini aku tinggal, dan kemarin itu aku punya jadwal yang lumayan padat, jadi aku belum sempat nyuci lagi dan baru bisa aku selesaikan hari ini gitu. Nah, setelah selesai di jemuran tadi, aku kembali lagi ke dapur. Ini aku mau bersih-bersih meja, sisaan sarapan. Dan terus habis ini aku mau lanjut masak. Mumpung Dede Rashidnya masih tidur gitu. Jadi ini cepet-cepet aja teman-teman. Dan ini ikan bulamanya mau aku marinasi, tapi aku belum punya jeruk nipis. Gitu ya teman-teman, kalau misalnya enggak belanja sendiri tuh pasti ada aja yang enggak ada gitu. Tapi kan aku nggak bisa juga selalu pas nggak ada terus aku nelponin Pak suami harus beli gitu. Enggak teman-teman. Malah kadang-kadang kalau buat belanja harian itu kadang-kadang aku nggak tahu, tapi tiba-tiba udah dibelanjain sama Pak suami gitu. Nah, karena tadi aku nggak punya jeruk, jadi aku marinasi ikan. Selama aku nggak punya jeruk nipis itu pakai garam aja gitu teman-teman. Dan ini ikannya rencana mau aku sambal, jadi mau aku goreng dulu. Nah, terus lanjut sambil aku tunggu ikan gorengnya selesai, aku juga mau beberes sayur tempe. Jadi rencananya hari ini aku mau masak tumis tempe gitu. Karena udah lama kayaknya ya teman-teman aku nggak masak tumis tempe, dan kebetulan ada tempe, ya udah aku eksekusi aja gitu. Nah, teman-teman di sini udah pada belanja mingguan belum sih teman-teman? Udah pada belanja bulanan gitu ya? Pasti udah ya teman-teman. Sebenarnya aku juga udah pengen belanja, tapi memang kondisi ya teman-teman, aku belum bisa ninggalin anak-anak dan belum bisa nitip anak-anak ke mama ataupun kemana gitu. Karena kalau belanja itu kan butuh waktu yang lumayan lama ya teman-teman, sekitar 2 jam gitulah lebih kurang. Dan Pak suami juga belum bisa nemenin karena masih ada yang harus dikerjakan. Jadi aku masih skip belanja mingguannya nih teman-teman. Nah, terus sambil menunggu ikan gorengnya mateng, ini aku mau siap-siapin bumbu buat bumbu halus sayur dan ikan sambalnya. Dan itu stok cabai kecil aku masih di dalam bungkusan plastik. Belum aku pindahin ke wadah teman-teman karena aku males metikinnya. Itu seperempat ya kemarin kalau aku nggak salah Pak suami beli, tapi aku lupa harganya berapa. Tapi aku lagi males metikin teman-teman, jadi ya udah aku biarin aja di dalam plastik gitu. Dan juga kan porsinya nggak terlalu banyak, kemungkinan nggak bakal busuk gitu ya. Dan ini bumbunya udah selesai aku siapin, mau aku cuci, dan ini dia. Jadi nanti tinggal aku haluskan aja. Ini lanjut, aku udah selesai menggoreng ikannya. Langsung aja mau aku salin, dan setelah ini aku mau langsung lanjut masak sambal merah gitu teman-teman ya. Nah, kalau menu favorit di aku tuh teman-teman paling masaknya menunya itu aja ya. Kalau nggak sambal ya tumis-tumis gitu, atau rebusan sayur-sayur bening gitu. Kita tuh jarang masak sayur lodeh ataupun kuah santan gitu ya teman-teman, karena kayak ribet gitu, dan nggak terlalu suka juga gitu ya teman-teman. Mungkin sesekali pengen gitu, tapi akunya belum terlalu pintar lah buat bikinan sayuran santan gitu teman-teman, jadi sering fail gitu. Nah, ini aku mau tumisin langsung bumbu sambalnya.
sampai dengan mateng, dan nanti setelah mateng aku pakai bumbu penyedapnya itu, aku pakai gula dan garam terus sama sedikit micin. Itu aja sih yang aku pakai teman-teman. Cuman memang aku pakai gulanya sedikit lebih banyak, aku pakai 2 sendok makan karena kita memang suka sambalnya yang sedikit lebih manis gitu. Nah ini udah selesai, aku mau langsung salin aja ke piring, dan setelah ini aku mau lanjut langsung numis sayuran tumisnya. Tapi aku tuh memang udah lama ya teman-teman nggak nyayur bening. Sebenarnya kangen juga pengen nyayur bening, cuman ya itu stok sayur juga kemarin itu Pak suami belinya kangkung dan aku tumis teman-teman. Sayur favorit aku sih, Pak suami itu lebih sering kalau dia belanja, misalnya dia belanja tapi nggak konfirmasi ke aku, paling ya belinya sayur kangkung supaya termakan gitu ya teman-teman, ketimbang beli sayur yang aneh-aneh gitu. Dan ini aku udah lanjut buat numis bumbunya, buat numis tempe. Dan pada waktu aku masukin tempe ini aku baru teringat teman-teman, aku nggak punya batang pre, daun pre, jadi sebenarnya ya udahlah gimana ya, aku lanjut aja masak. Sebenarnya kalau pakai daun atau batang pre itu sayuran tumis tempe ini jauh lebih enak teman-teman. Nggak tahu beda aja rasanya, tapi karena aku nggak punya ya udah aku lanjut aja, dan sayurnya juga udah ketumis kan, jadi ya udah aku lanjut masak gitu. Nah tumis tempe ini tuh teman-teman juga enak banget kalau dipakein daging, dipakein udang juga enak, lebih gurih gitu. Dan tumis tempe ini tuh favoritnya papa aku dan jadi favorit aku juga. Dan sebenarnya untuk masak tumis kali ini tuh bumbunya aku sedikitin ya. Maksudnya bumbunya ini kurang nih sebenarnya teman-teman. Cabenya juga kurang banyak. Tapi karena Pak suami itu nggak bisa makan pedas, makanya ya udah bumbunya sedikit pucet gitu, nggak apa-apa deh ya. Pokoknya bisa dimakan tanpa diomelin gitu ya teman-teman. Dan setelah bumbunya mateng dan sayurnya juga udah menyatu sama bumbunya, teman-teman tadi aku masukin garam, gula dan micin juga. Paling bumbu itu aja ya teman-teman. Aku jarang pakein kaldu. Paling untuk beberapa menu makanan aja yang aku rasa kurang. Tapi kalau lebih seringnya aku sih mixkan di garam sama gula gitu teman-teman. Karena kalau apa cara makein garam sama gula itu juga udah bikin masakan lumayan enak menurut aku. Tapi memang aku pakein sedikit micin, makanya aku jarang pakein, aku tambah juga sama kaldu gitu. Nah ini sayurnya juga udah selesai, mau langsung aku salin dan aku pindahin ke meja. Karena posisi pada saat aku beberes sayuran ini tuh, Dede Rashid udah nangis, tapi dia belum mau bangun teman-teman, jadi dia masih mau tidur. Jadi aku mau cepet-cepet aja karena setelah ini aku mau bersih-bersih dapur untuk yang terakhir ya. Maksudnya setelah masak, karena kan masih ada kejatuhan sedikit-sedikit kulit bawang tadi teman-teman, dan terbangan debu, aku nggak tahu dari mana, pokoknya ada debu nih teman-teman. Nah, sekian video aku hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.